Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Kembali lagi kita pertemuan kelompok seperti biasanya yang kita lakukan setiap bulannya. Nah, di bulan semalam kita sudah melakukan pertemuan. Ada yang ingat kita bahas tentang apa ibu-ibu? Iya, Ibu Wati. Benar. Nah, sekarang di sesi ini kita bertemu lagi sesi yang sebenarnya bukan sesi yang terakhir ya ibu-ibu, modul kalau mau 2 bulan yang lalu kita kan udah masuk ke modul 4, ada 2 sesi ya kan, di sesi 11 dan 12. Nah, ini sekarang modul 5 di sesi 13 dan 14 ini yang ke-13-nya itu pelayanan terhadap disabilitas. Terus yang ke-14 yaitu peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, saya mau bahas yang ini dulu ya ibu-ibu tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu maksudnya tentang usia lanjut yaitu usia lanjut terhadap ya semua manusia pasti mengalami usia lanjut ya kan. Nah, ini saya kasih contohnya ya, penuaan sama yang di atas maksudnya. Nah, sekarang lanjut usia. Ini pembelajaran bukan hanya untuk kita yang ibu-ibu KPM yang hadir di sini. Mungkin kan ibu sekarang umurnya ada yang paling muda usia 30, ada yang usia 40-an, ada juga yang usia 50, dan juga di sini ada juga ya ibu-ibu yang lansia. Nah, usia lanjut menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, usia lanjut yaitu batas terhadap lanjut usia, yaitu pertengahan usia lanjut itu yang pertengahan umur 45 sampai 59. Usia lanjut yaitu usia 60 sampai 74. Lanjut usia tua yaitu 75 sampai 90. Lansia sangat tua itu di atas 90. Nah, kalau ada lansia umurnya 100 berarti itu udah sangat tua ya ibu-ibu, berarti dia dikasih kesempatan untuk hidup sama Tuhan lebih lama gitu. Nah, kalau rata-ratanya kan sekarang usia lanjut itu maksudnya usia kita ya menikmati hari tua itu biasanya 70, umur 70 itu udah lumayan ini ya ibu-ibu, udah lumayan kuat gitu, dikasih kesempatan untuk usia lanjut. Nah, kita bahas sampai situ usia lanjut tadi. Saya bukan membahas masalah usia lanjut atau kapan dipanggil Tuhan. Nah, kita sekarang bahas tentang cara kita apa ya, menyayangi atau merawat lansia. Nah, ini penting untuk kita karena suatu saat nanti kita juga akan mengalaminya gitu. Mungkin selama ini ibu-ibu semua ada orang tua yang di rumah, kita rasa dia itu merasa tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang lain. Padahal dia itu kadang-kadang lansia itu dia berpikirannya udah seperti anak-anak gitu. Kenapa sih aku dilarang? Kenapa sih aku harus begini? Kenapa sih aku harus istirahat? Padahal dia mungkin di satu sisi dia masih kuat untuk yang lainnya gitu. Tapi kita berpikirnya yang lain, mama udah gak kuat, mama udah ini gitu. Kita tidak memberi dia kebebasan. Jadi dia merasa di sini sangat tertekan atas perlakuan kita. Nah, usia jangan sempat berpikir kita seperti itu, apalagi kita menelantarkannya dalam arti membiarkannya ada tadi anak yang mungkin memang sangat menyayangi orang tuanya, menyayangi lansianya di rumah dengan cara yang berlebihan. Dia juga merasa tertekan. Atau ada juga yang membiarkannya saja gitu. Usia lanjut ini tidak semuanya sehat ya ibu-ibu. Ada yang dia udah tidak bisa ke kamar mandi lagi,
dia makan pun harus dibantu, berjalan juga harus dibantu gitu. Nah, mungkin di satu sisi kita sangat bosan dengan ini, dengan tingkahnya, mengurusinya sangat bosan ya kan. Nah, jangan sampai kita ini ya, penelantaran lansia, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan dia tidak makan, membiarkan lansia sakit tidak diberi ke puskesmas atau dokter, udah lansia bentar lagi juga mati gitu. Mungkin ada sebagian anak-anak ini ataupun kita di sini tidak menyadari hal tersebut gitu ibu. Terus membiarkan lansia kesepian, mungkin kita taruh aja dia di kamar, kita tidak hibur dia, mungkin kita biarkan dia mau dia makan mau dia tidak makan, kita biarkan dia ya kan ibu. Memberi lansia pekerjaan yang berat dan keras, bisa juga tuh seperti itu. Ada sebagian yang kasus-kasus yang kita tahu di daerah lain itu menyuruh orang tuanya untuk mengemis ya ibu-ibu, mengemis atau berjualan gitu. Aduh, itu memang anak yang betul-betul luar biasa durhakanya. Saya harap ibu-ibu di sini yang sudah punya orang tuanya yang lansia, ya jangan seperti itulah, jangan disuruh bekerja atau perlakukan dia seperti dia memperlakukan kita dulu seperti apa. Kita dirawatnya dari kecil sampai besar ya kan, sampai saat ini, sampai mempunyai keluarga, terus ditinggal sendiri dengan kurun waktu tertentu. Mungkin gini, kita mau liburan nih, merasa kalau bawa dia itu merasa beban untuk kita ya kan, ya udah biarin aja deh sendiri di rumah, ngapain juga ikut gitu. Sebenarnya itu nggak boleh ya ibu-ibu. Terus tidak memperdulikannya, yang seperti saya bilang tadi, tidak obey sama dia, tidak peduli sama dia gitu kan. Terus ini itu tentang kekerasan atau pelanggaran terhadap istilah fisik, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka atau cacat, mendorong, mencubit. Mungkin kita nggak sadar ya ibu, mungkin karena gemesnya atau gimana nya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita pukul dia, kita cubit dia, atau kita telantarkan dia, itu masuk kekerasan fisik ya. Terus verbal, kata-kata, menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan atau menyebut namanya saja, terus menghina, mengancam, menakut-nakuti, terus membentak, marah, dan kata-kata lainnya. Terus emosi, terus membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu dengan teman, tidak peduli, mendiamkan atau menelantarkannya. Kalau saya bilang ya, ini semua udah termasuk durhaka terhadap orang tua ya ibu-ibu. Pastinya ibu-ibu juga nggak mau kan digituin sama anaknya. Nah, begitu juga dengan lansia ini. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu semua untuk tidak menelantarkan menelantarkan orang tua kita, orang tua maupun mertua ya kan, yang tinggal sama kita. Kita wajib menyayangi dia, mengasihi dia sepenuh hati tanpa harus menyakiti dia. Perlakukanlah dia seperti biasa, seperti dia sehat atau seperti dia bisa melakukan aktivitas, biarkan saja ibu-ibu. Namanya juga lansia, pasti pemikirannya seperti saya bilang tadi, dia kembali ke pemikiran yang masih anak-anak. Sebenarnya itu yang benar-benar harus kita maklumi. Mungkin kadang dia makan tumpah ya kan, kita marah. Terus mungkin dia nggak bisa lagi ke kamar mandi sendiri, harus kita bantu. Biarin aja sih itu, biar jatuh, biar terpleset. Mungkin gitulah pikiran kita. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu semua, kita harus memang peduli dengan lansia. Siapapun lansianya, mau orang tua kita, mau mertua kita, atau ada tetangga kita yang memperlakukan lansia dengan semena-mena, kita wajib menasihati anaknya mungkin, atau menasihati tetangga kita yang punya lansia. Karena tidak terkecuali yang seperti saya bilang tadi, kita juga akan mengalami usia lanjut dengan kita rawat orang tua kita. Nah, mengapa harus peduli terhadap lansia?
mengapa harus peduli terhadap lansia? Ibu Wati, sebelum saya paparkan mengapa kita perlu peduli dengan lansia, ada yang tahu kenapa kita harus peduli dengan? Pokoknya lansia itu kita jangan anggap remeh mereka lah gitu ibu-ibu. Jangan anggap udahlah lansia aja kok, udah tua aja kok, ntar lagi mati gitu kan. Jangan seperti itu ya ibu-ibu. Kita harus menyayanginya, mengasihinya. Terus perubahannya juga kan, perubahannya lansia pasti ada ya ibu-ibu. Dia nggak bisa jalan, mungkin kakinya sakit, mungkin matanya sudah rabun, terus gangguan, yaitu gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran atau pengecap. Mungkin kan ibu-ibu ngomong sama dia kurang dengar gitu kan ya, karena memang dia sudah lanjut usia, sudah tua gitu. Jadi kita sebagai anak atau sebagai menantu, sebagai siapapun kita jumpa di jalan atau dimanapun gitu, memang kita harus memakluminya gitu. Suatu saat kita akan mengalami hari tua. Nah, gitu. Jadi kita mesti lebih sabar sih menghadapi lansia, terus menghindari sikap belas kasihan yang berlebih. Yang saya bilang tadi, memperlakukan dia seperti udahlah nggak usah ngapa-ngapain, udahlah nggak usah, biarkan aja di rumah dia itu mau ngapain biarin aja, mau dia mau nyuci piring, mau apa terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan suka memarahi dia, tiba-tiba kita kasar sama dia, terus nggak sabar sama dia. Pokoknya perlakukan dia seperti itu. Nah, keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Nah, kalau kita udah bersikap seperti itu, terus jadi dia merasa ini keluargaku, ini tempat aku menerapkannya ya di rumah. Setelah ini mungkin selama ini salah dalam memperlakukan orang tuanya yang tinggal sama dia. Toh orang tua atau lansia itu kadang-kadang juga memang bawa rezeki. Selain apa kita ya, memang kewajiban kita lah untuk merawat mereka ya ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin ibu sampaikan? Mungkin ada ibu-ibu di sini yang udah memasuki lansia, yang seperti saya bilang tadi, itu umur 45 sampai 59. Nah, itu udah usia pertengahan ya ibu-ibu ya. Maksudnya usia pertengahan itu usia di antara mau masuk lansia. Nah, di usia 60 lah ibu-ibu Wati, Ibu Lili, Ibu Siti, ya kan? Ibu yang lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya asik ngomong terima kasih aja ya. Oke, saya akhiri. Untuk sesi selanjutnya atau nanti kita kembali ke sesi nanti akan saya umumkan apa aja. Yang penting di bulan depan kita pertemuan di rumah siapa? Di rumah Bu Erni ya. Ibu Erni, sampai ketemu di bulan depan di rumah Ibu. Kita harapkan semua sehat-sehat, jadi bisa hadir menghadiri pertemuan kelompok seperti biasa, seperti sekarang ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.